Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, ketemu lagi dengan saya Eti Purwaningsih kembali menemani Anda dalam podcast Bahari Sehat, bahas informasi seputar kesehatan, sebuah podcast yang menghadirkan informasi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Sahabat sehat, nggak kerasa nih, sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan masuk ke momentum Hari Raya. Kalau Hari Raya di Indonesia itu identik dengan yang namanya mudik ya, momen untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan berkumpul bersama keluarga di Idul Fitri yang setiap tahunnya jutaan masyarakat akan pulang kampung ya dengan berbagai macam mode transportasi. Nah, salah satu hal yang penting untuk harus kita persiapkan adalah terkait dengan perjalanan mudik atau pulang kampung yang tetap aman, yang tetap nyaman sehingga sehat dan selamat sampai tujuan. Karena itu episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan arus mudik atau perjalanan mudik di Kota Tegal ya, terkait dengan pemeriksaan kesehatan pengemudi dan pentingnya membahas kesehatan pengemudi dalam kondisi laik berkendara selama arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Bersama saya sudah hadir rekan kami dari Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ibu Nur Betty Ferawati. Selamat siang, Mbak Betty. Masih puasa? Selamat siang, masih puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, boleh perkenalan dulu sama Mbak Betty sekaligus menyapa teman-teman kita di Sahabat Hari Sehat. Baik, terima kasih Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di berbagi informasi dengan masyarakat di podcast Bahari Sehat. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja nih Mbak Betty. Kalau kita ngomongin mudik itu kan emang budaya. Ternyata nggak cuma di Indonesia ya, di beberapa negara juga kalau momen-momen hari rayanya mereka juga pulang kampung gitu. Ternyata ketika kita mudik ada satu hal yang harus kita persiapkan selain oleh-oleh dan bingkisan buat yang akan dikunjungi, ternyata juga kesehatan dari pengemudi yang akan membawa kendaraan yang akan kita naiki ketika mudik. Nah, kira-kira kenapa ini harus penting banget untuk kita siapkan kalau terkait dengan kesehatan pengemudi nih Mbak Betty? Ya, baik Mbak Eti. Kita tahu ya namanya pengemudi itu kan yang juru kuncinya. Keselamatan mau dibawa kemana si penumpangnya. Makanya pengemudi yang sehat akan lebih mampu mengemudikan dengan aman, waspada, kemudian bertanggung jawab serta nantinya mengarahkan seluruh penumpang menuju tujuan dengan selamat. Yang penting pengemudinya sehat dulu ya. Jadi karena beliau yang akan bertanggung jawab membawa puluhan atau bahkan ratusan penumpang di dalamnya ya Mbak Betty. Iya, baik. Kemudian faktor kecelakaan apa aja nih yang biasanya terjadi dari saat berkendara ini? Ya, kecelakaan bisa terjadi karena beberapa hal ya. Di antaranya mengemudi dalam kondisi kelelahan, kemudian mengemudi dalam kondisi yang sakit, kemudian pengemudinya mungkin habis minum obat yang bisa menimbulkan kantuk ya. Terus ada pengaruh dari alkohol atau nafsa. Kemudian si pengemudi tersebut lalai atau tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala maupun ada kondisi kesehatan mental yang terganggu. Begitu Ibu Eti. Jadi karena banyaknya faktornya itu akhirnya pemerintah hadir untuk upaya pencegahan terjadi tadi ya kecelakaan. Salah satunya dengan pemeriksaan kesehatan para pengemudi ini ya Mbak Betty. Nah, boleh ceritain nggak Mbak Betty sebenarnya kegiatannya seperti apa, itu rutin apa enggak, kemudian pelaksanaannya itu bagaimana sih untuk pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi nantinya? Ya. Terima kasih Bu Eti. Untuk pemeriksaan pengemudi dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektor terkait dari Dishub, dari terminal, serta dari Organda, organisasi gabungan kendaraan. Kemudian dari situ kita laksanakan di hari-hari besar. Setahun ada 2 kali. Kalau yang sekarang dalam rangka libur hari raya, serta kalau akhir tahun itu ada dalam rangka Natal dan tahun baru. Iya, gitu. Kemudian untuk alurnya
Kalau yang sekarang karena memang program pemerintah ada CKG ya, cek kesehatan gratis, itu kita gabungkan. Jadi untuk alurnya itu CKG dulu. Bisa di seluruh Fasiankes Puskesmas bisa ya. Kemudian nanti setelah itu para pengemudi, entah itu pengemudi bus ataupun pengemudi barang yang terkait dengan lebaran, ataupun pengemudi-pengemudi kayak mobil yang mobil pribadi ya, itu juga bisa ya. Masyarakat-masyarakat yang mau mengemudikan keluarganya di mudik nanti bisa ikut periksa dari CKG, kemudian nanti kalau hasilnya bagus akan langsung pemeriksaan alkohol dan nafsa, sehingga nanti keluarlah hasilnya apakah layak mengemudi ataukah layak dengan catatan atau tidak layak, begitu. Berarti ada dari CKG dan pemeriksaan nanti ada kategori-kategorinya ya. Kalau layak berarti bisa langsung membawa, lanjut. Kalau layak dengan catatan berarti ada yang perbaikan dulu. Layak dengan catatan berarti harus diobatin dulu, berobat dulu. Berobat dulu. Oke, berarti kalau yang tidak layak berarti sama itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, harus ganti supirnya ya. Harus ganti supirnya ya. Nah, itu tadi ya saya tertarik dengan yang Mbak Betty bilang untuk kendaraan pribadi. Jadi kalau yang dari Dinas Kesehatan kan kita kelola, kita layani untuk teman-teman pengemudi, driver, bis segala macam ya. Kalau untuk kendaraan pribadi ini penting banget ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu atau mungkin nanti yang mudik mau bawa kendaraan pribadi, tetap harus CKG dulu ya Mbak Betty ya, untuk ngecek ya. Penting sekali itu CKG. Nah, kalau yang di CKG ini nih barangkali yang mau periksa sendiri, apa aja sih yang diperiksa? Ya. Kalau yang CKG berarti terkait alur CKG-nya ada dari mulai pemeriksaan awal ya, deteksi dini seperti nadi, kemudian tekanan darah, terus ada pemeriksaan screening juga, screening jiwa, screening lain sebagainya, PTM dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan kolesterol, asam urat, sama pemeriksaan satunya kolesterol, asam urat, termasuk ini ya, gula darah mungkin ya. Betul, satu paketnya CKG lengkap ini ya. Betul sekali. Termasuk tadi terkait dengan kesehatan mental gitu kan. Nah, itu juga penting sekali karena kan namanya kalau orang ada gangguan mental bahaya juga. Iya. Dan mudik itu memang kan penuh dengan drama lika-liku ya. Betul. Kadang kita harus macet, harus ini ya. Jadi selain yang dari pengemudi sudah kita kelola bersama tim tadi di Sub dan Lintas Sektoral, untuk yang mau berkendara pribadi, yang mau mudik nih ya, harus segera CKG ya, karena momennya pas ya, tinggal beberapa 2 mingguan lagi ya. Jadi jangan mepet ya Mbak Betty ya. Betul. Jadi mendingan kalau sekarang, jadi kalau tadi ya, kalau ternyata hasilnya memang dengan catatan bisa perbaikan dulu ya. Bisa diobatin dulu. Sehingga pas saatnya nanti bisa lancar layak mengemudi. Betul. Oke. Sip. Nah, selain ini nih, selain orangnya, tentunya juga kendaraannya harus dicek ya Mbak Betty. Tapi tentunya bukan Dinas Kesehatan yang ngecek mobilnya ya Mbak Betty ya. Tapi tetap harus kita sampaikan bahwa nggak cuman orangnya yang mau nyetirin yang harus dicek ya, tapi kendaraannya juga. Karena banyak kecelakaan juga yang terjadi karena mobilnya memang nggak layak. Kalau itu tetap, kalau untuk kayak bis, truk dan segala macam yang truk barang itu juga ada pengecekan kelayakan kendaraan atau tidak? Ada ramcek dari Dinas Perhubungan sama gabungan sama terminal. Kalau sebelumnya kami juga ada kegiatan bareng sama beliau-beliau di ramcek tersebut. Nanti beliau memeriksa kondisi kendaraannya, kita memeriksa orangnya, pengemudinya. Iya, betul. Berarti paket komplit ya. Betul di satu titik Dinas Kesehatan dan tim kita periksa pengemudinya, di Sub dan timnya cek kendaraannya ya. Jadi di situ bisa kendaraannya layak, supirnya layak, bisa lah jalan ya, begitu ya, luar biasa. Jadi sebenarnya potensi upaya kita untuk mengamankan mudik nanti sudah cukup bagus sekali dan keren ya Mbak Betty ya. Tinggal nanti pengemudinya balik lagi ya, tetap menjaga kesehatan nanti ya. Ya baik. Oke, kemudian terkait dengan ada tips-tips aman atau yang biar mudiknya sehat, aman, nyaman selama perjalanan nggak Mbak Betty? Karena kan
mudik nggak? Ya ada. Kalau saya sih mudiknya cuma 5 menit sampai ya Mbak Sama Betty aja, ya. Eti. Saya juga kangen sebenarnya pengen Iya, mudik, tapi iya. Saya apalagi pengen mudik cuma apalah daya nggak punya kampung halaman Mbak betul Betty. sama. Jadi ini Penggo. buat temen-temen atau bapak ibu yang lain nanti akan mudiknya mungkin berjam-jam atau mungkin malah melewati beberapa hari. Kira-kira tips sehat apa biar selama mudik tetap aman, sehat, nyaman, biar nanti sampai ke rumahnya menyenangkan gitu, kumpul-kumpulnya dalam kondisi maksimal nih. Iya, Ibu Heti, mohon izin. Untuk yang mau mudik Lebaran, memang perlu sekali dipersiapkan dengan matang ya. Jangan sampai dulu kita pernah ya, yang tragedi tol itu tahun 2016 terjadi. Makanya perlu sekali persiapan yang matang, mulai dari persiapan fisik tadi ya, yang utama. Sesuai dengan bidang kita kesehatan, itu penting sekali dipersiapkan sedini mungkin. Ini masih 2 minggu, masih ada waktu untuk CKG. Jadi nanti benar-benar pada saat hari hanya mau mudik, kondisi sudah fit. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup pada saat akan mudik. Kemudian perbekalan, makanan, minuman juga itu penting sekali ya Bu Eti ya. Kemudian jangan lupa pada saat nanti berkendara, selalu sempatkan istirahat pada saat sudah melakukan perjalanan 3 jam atau lebih 4 jam lah maksimal. Kita lakukan istirahat, dilakukan peregangan. Kalau kata orang kita Jawa itu ngeluh boyok ya, biar peredaran darahnya lancar dan tidak kram. Oh gitu ya. Jadi sebelum jalan harus cek dulu perbekalan gitu, karena kadang di luar prediksi ya, perhitungannya kita mungkin 4 jam tadi yang Mbak Betty bilang, ternyata satu hal kondisi yang lain akhirnya malah jadi 8 jam. Itu tidak menutup kemungkinan, makanya perbekalan dan persiapan juga ini. Nah, ngomong-ngomongin tentang peregangan ini, kira-kira kalau di dalam mobil berarti pas waktu istirahat kita keluar ngolet-ngolet sedikit ya, meregang dulu ya. Iya, oke. Atau kalau secara teorinya sih memang ada 8 langkah pada saat kita melakukan peregangan. Boleh di-share Kak Mbak Betty? Perlu dicontohkan mungkin boleh. di ruangan kita yang terbatas ini, semoga bisa. Itu duduk ya kayak gini karena sebagai pengendara. Kemudian setelah kita tentunya ke pinggir ya, jangan sampai pada saat di jalan. Oh, jangan nyetir terus peregangan. Betul, ya benar. Harus minggir dulu ke baik. samping, kemudian atau mungkin pada saat macet juga bisa kita lakukan peregangan. Tinggal kita tolehkan kepala, didorong ke kanan 8 hitungan. Kemudian langkah kedua ke kiri 8 hitungan sama. Kemudian tangan kita goyangkan 90 derajat ke bawah sama ke atas, sama 8 hitungan juga. Kemudian pinggangnya kita pegang pinggangnya ya ke kanan 8 hitungan sama, kemudian ke kiri sama 8 hitungan. Terakhir telapak kakinya ya, sama kaki itu kan buat rem sama buat gas ya, itu juga sama 8 hitungan ke sini 8 hitungan. Itu 8 langkah untuk peregangan di kendaraan Ibu Eti. Simple dan gampang. Gak perlu turun ya. Gak perlu turun ternyata. Jadi kalau pas lagi macet bisa dikerjain, dan itu bisa dipraktekkan semua penumpang ya, nggak cuma driver. Jadi kan kita yang numpang juga sebenarnya ini ya. Jadi tadi teman-teman ada 8 gerakan: kepala kanan kiri, tangan ke atas ke bawah, pinggang ke kanan ke kiri, kemudian telapak kaki juga ke kanan. Oke. Nanti dipraktekkan teman-teman ya sambil berkendara. Minggir dulu tadi kata Mbak Betty, minggir dulu, jangan. Ya, baik. Oke. Kemudian kalau misalnya terkait dengan penyakit-penyakit yang kelelahan nih Mbak Betty. Kalau memang harus diwaspadai ya tadi, kadang kalau memang sudah lelah harus istirahat, tapi jangan sampai memaksakan diri ya. Kadang ada beberapa yang udah kelewat ngantuk, tapi ini ya, itu juga harus diwaspadai Mbak Betty ya. Makanya standarnya kita itu kan 4 jam. Kalau kita sudah maksimal banget 4 jam. 4 jam itu berarti harus istirahat, harus peregangan. Jangan dipaksa. Kadang perjalanan jauh, luar kota, luar pulau, luar provinsi, itu kan lebih ya. Makanya harus ada istirahat setelah maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Tentunya ini balik lagi dengan kondisi driver ya Mbak Betty. Mungkin kalau ada driver yang bisa 4 jam syukur, tapi kalau 2 jam, 3 jam sudah merasa lelah, harus ini ya. Berarti balik lagi dengan
kesadaran kondisi kita kondisi kita ya, kalau memang Mm-mm. sudah lelah sudah istirahat dulu aja Betul gitu ya Mbak Betty sekali. ya. Kan poinnya adalah sampai rumah dengan selamat ya Mbak Iya, Betty. betul. Nah, kemudian ini Mbak Betty, barangkali nih ternyata teman-teman ketika mudik ada kondisi darurat, kira-kira bisa menghubungi kemana atau aplikasi apa yang bisa dihubungi, nomor telepon darurat untuk menghubungi mana nih biar mau cek kesehatan dan segala macam. Ya, kalau misalnya kondisi darurat, Mm. tentu kita bisa langsung ke Satu Sehat ya. Satu Sekarang kan Sehat. ada aplikasi mobile Satu Mm. Sehat, itu mungkin bisa digunakan dimanapun berada. Yang penting jangan lupa tetap bawa kartunya. Atau Mm. mungkin sekarang kan lebih enak ya, lebih Ada JKN Mobile ya JKN Kak. Mobile itu bisa hanya pakai kartu NIK juga bisa masuk. Nggak apa-apa. Jadi salah satu aplikasi yang wajib diinstal ketika mudik juga JKN Mobile ya, Betul. karena kita tidak tahu kapan kita butuh ya. Betul Iya. sekali. Baik. Kemudian juga selama mudik juga pastinya kan ada posko-posko kesehatan yang bisa Iya, dimanfaati ya, betul. Mbak Betty ya. Ada posko. Termasuk di Kota Tegal juga mungkin akan ada ya. Iya, akan ada. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk istirahat teman-teman ya. Jadi bisa diakses informasinya ya, mana-mana aja yang ada titik. Oke. Nah, kemudian terkait dengan himbauan nih Mbak Iti, kira-kira ada pesan-pesan buat sebelum menutup nih. Kesimpulan podcast kita hari ini. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk seluruh sahabat kita yang sedang menyaksikan terkait dengan persiapan mudik nanti berkendara? Oke, baik Bu Eti, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin untuk closing dari saya ya, intinya sebelum kita melakukan perjalanan mudik yang memang mungkin panjang ya, antar kota, antar provinsi, antar pulau, selalu utamakan kesehatan. Kemudian memastikan pengemudi dalam kondisi yang sehat dengan CKG jangan pada saat mendekati hari H, tapi jauh-jauh hari untuk mempersiapkan kondisi yang maksimal sehatnya. Kemudian yang kedua memastikan kendaraan. Setelah orangnya dipastikan sehat, kemudian kendaraannya pastikan juga aman untuk dibawa. Dicek juga sama ya kondisi semuanya, di cross check. Kemudian pada saat nantinya berjalan jangan sampai dipaksakan pada saat lelah atau mengantuk, istirahat. Kalau sudah 4 jam juga sama, istirahat itu wajib. Walaupun kadang namanya pengendara itu nggak capek kok, nggak capek, kayak gitu. Itu juga itu yang berbahaya kadang ya. Tetap harus maksimal itu 4 jam. Begitu Ibu. Iya. Ya, oke. Jadi tadi ya, pastikan pengemudinya aman, kemudian cek kesehatannya, jangan besok mau jalan terus baru Betul ini ya, sekali. karena jauh-jauh hari untuk kita persiapkan, kemudian kendaraannya juga dicek, dan jangan memaksakan diri ketika lelah atau ngantuk ya Mbak Betul Betty. sekali, Ya, tetap harus istirahat. Oke, Mbak Betty, terima kasih banget karena sudah berbagi informasi buat teman-teman semua di Sahabat Bahari Sehat. Pastinya informasinya sangat bermanfaat, dan jadi ada beberapa yang bisa saya simpulkan terkait dengan pemeriksaan kesehatan pengemudi ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, pastikan kita persiapannya yang matang untuk mudik ini, cek kendaraan, kemudian cek kesehatan diri, kemudian siapkan perbekalan, dan lakukan itu jauh-jauh hari, jangan mepet karena kalau buru-buru atau mepet biasanya malah nanti tidak maksimal Baik, oke, terima kasih buat Mbak Betty. Ada pantun atau hadiah buat kami barangkali? Boleh. Biasanya para narasumber menyiapkan pantun, jadi barangkali Mbak Betty sudah menyiapkan pantun, boleh loh. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan berpantun ya. Oke, saya bilang apa nih? Ya, cakep, cantik. Cantik aja. Oh, cantik. Baik. Katanya ibu anak 3 cantik. Oh, ibu anak 3. Baik. Pagi hari udara segar. Cantik. Mentari terbit membawa semangat. Cantik. Mari kita jaga kesehatan pengemudi selalu bugar. Cantik. Pengemudi sehat, seluruh penumpang selamat. Wih, luar biasa. Keren sekali.
Pantunnya sekaligus menjadi pesan terakhir buat kita nggih, bahwa pemudi sehat, penumpang selamat nggih. Baik, perjalanan yang aman adalah perjalanan yang dipersiapkan dengan baik ya. Semoga perjalanan mudik kita semua tahun ini sehat, Amin. selamat, kemudian sampai ke tujuan dengan penuh kebahagiaan, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Saya Eti Purwaningsih pamit undur diri. Terima kasih Mbak Betty untuk Sama-sama, Ibu informasinya. Eti. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Bahari Sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.